Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Lili Agustia dari SMP Muhammadiyah 47 Sunggal. Saya Ramli Sembiring, SD Negeri 101740 Tanjung Selamat. Saya Sri Fitriani SPD dari SD Negeri 101740 Tanjung Selamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian Ibu. Dan saya akan melihat bagaimana proses coaching pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Begitu ya Bu ya. Selain itu, sebagai observer, saya juga akan melihat bagaimana nih kompetensi inti coaching yang Ibu miliki. Apakah Ibu sudah mendengarkan aktif, apakah Ibu sudah memberikan kehadiran penuh, dan juga apakah Ibu sudah memberikan penuh bobot pada coaching, sehingga kan coaching mudah untuk menyampaikan permasalahannya. Begitu ya Bu ya. Dan selain itu, jangan lupa ya Bu, tetap melaksanakan prinsip coaching ya Bu ya, agar coachingnya berjalan dengan baik. Selanjutnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebagai praobservasi. Boleh Ibu? Boleh. Iya. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching yaitu satu, mendengarkan secara penuh, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 berarti ya Bu Iya. ya. Lalu Bu, dari 3 kompetensi itu, mana nih yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Saya pertama-tama mendengarkan penuh, baru mempertanyakan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot kan si coaching bisa menyelesaikan, mendapat solusi dan permasalahannya dia sendiri. Iya, itu ya Bu ya, solusi didapatkan ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana pencapaian ataupun indikator keberhasilan coaching Ibu pada hari ini? Indikator keberhasilannya, saya berharap coaching dapat menyelesaikan permasalahannya dari jawaban dia sendiri yang didapatkannya. Memperoleh solusi sendiri ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sekian praobservasinya ya Bu ya. Semoga Ibu berhasil ataupun Ibu lancar dalam melaksanakan observasi. Saya tunggu ya Bu ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi setelah Ibu melaksanakan observasi. Oke, selamat Ibu melaksanakan observasi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi Pak Ramli. Pagi Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Kira-kira Pak, ada apa nih ya datang kemari memintain saya Pak? Ya Bu, jadi saya mau konsultasi dengan Ibu berkaitan dengan siswa kita yang absen. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, harapan saya dengan kita berbicara, berkomunikasi, sharing Bu, nanti permasalahan yang saya hadapi di kelas terkait dengan absen bisa mendapat solusi. Iya, sekarang ini tingkat kehadiran murid Bapak kira-kira berapa persen gitu ya Pak? Ya, jadi kalau dari saya per minggu itu kurang lebih sekitar 70% kehadirannya, 30% itu absen. Makanya ya Pak ya, cuma 70% yang hadir. Jadi harapan Bapak nih, berapa persen mau Bapak gitu kehadiran siswa untuk maksimalnya gitu? Harapan saya baik setiap harinya ada per minggu itu 100% yang bisa hadir, sehingga pembelajaran itu tidak terganggu dan bisa terlaksana dengan baik untuk seluruh siswa. Apa yang menyebabkan mereka banyak absen gitu Pak? Setelah saya analisis dan kemudian atau juga bagaimana setelah saya lihat, yang pertama mungkin berkaitan dengan ini kan kita ada transisi dari COVID ke kehadiran di sekolah. Jadi dulu sebelum COVID kehadiran itu 90% 100%. Setelah COVID itu kita ada daring, dulu kurang lebih 1 tahun
jadi dari daring ke luring balik, jadinya siswa ini nggak aktif lagi ya kan Pak, jadi malas gitu menurut Bapak gitu ya. Ya. Jadi selanjutnya nanti itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ini kan di daerah ini banyak yang membantu orang tua mencari nafkah. Jadi ada anak-anak kita yang mengeluarkan sekolah untuk membantu orang tua, bahkan ada yang untuk bisa membuat sendiri. Jadi dari permasalahan mereka nih Pak, apa yang ingin Bapak lakukan biar kehadiran mereka penuh gitu Pak? Apa ada strategi dari Bapak gitu? Ya, mungkin yang pertama dengan menerapkan yang tiga itu, harapan saya itu mendapat sebuah institusi dengan siswa ya, mungkin nanti saya bisa empat mata melihat kita bisa membuat bersama. Selain itu ada lagi kan? Ya, mungkin selanjutnya lebih nanti akan mengundang rekomendasi dengan orang tua di WA atau langsung datang ke sekolah kita surat supaya lebih ada kerjasama. Orang tua juga meminta anaknya kita lebih mengutamakan sekolah daripada untuk bekerja di luar mencari nafkah. Bagus itu Pak, perencanaan Bapak sangat bagus itu, karena memang apapun ceritanya kita memang harus mengkonsultasi ya Pak ya, memanggil orang tuanya, konsultasi ke orang tuanya dulu, kita renungkan bersama-sama penyebabnya, kayak mana solusi. Bagus sekali Pak segitiga restitusi tadi. Kira-kira dari dua yang ide Bapak ini tadi, kira-kira yang mana yang mau Bapak lakukan terlebih dahulu Pak? Yang saya lakukan itu tentang menerapkan Segitiga restitusi bagus sekali itu Pak. Kira-kira kapan itu ya Pak? ini nanti akan kita kenakan minggu. Semangat ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Jadi dari percakapan coaching kita hari ini, apakah sudah dapat solusi dari permasalahan Bapak? Dia berkat tadi berkontak dengan ibu, saya dengan ibu, saya merasa sudah ada solusi untuk membuat nanti anak-anak itu tidak senang ada 100% sekarang. Jadi udah dapat solusinya ya Pak ya. Ya, selamat menerapkan Pak. Semoga tercapai apa keinginan kita untuk anak absennya bisa di ini ya Pak, ini mungkin ya Pak ya, kehadirannya bisa penuh. Oke, sampai sini dulu pembicaraan kita hari ini ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Lili. Wah, gimana nih proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya, alhamdulillah. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coachingnya Bu? Saya sudah melakukan alur tinta Bu. Saya sudah memberikan kehadiran penuh. Oke. Saya sudah mendengarkan secara aktif kepada coach. Saya sudah memberikan pertanyaannya sehingga coach dapat menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sekarang nih saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Ibu? Boleh Bu. Ya, sependapat juga dengan Ibu ya. Saya melihat juga kompetensi Ibu sudah baik. Ibu melaksanakan proses coaching juga dengan baik ya, tanpa mengabaikan satupun prinsipnya. Saya suka sekali pada prinsip kemitraan. Ibu membuat coach dan coach itu seperti teman saja, tidak ada lebih tinggi dan tidak ada lebih rendah juga ya. Kemudian saya juga melihat Ibu begitu fokusnya melihat coach Ibu dalam menyampaikan masalahnya. Tadi coach Ibu mempunyai masalah tentang kehadiran di sekolahnya ya. Nah, dan pada akhirnya setelah pertanyaan berbobot Ibu sampaikan, coach Ibu sendiri tadi saya mendengar beliau mengatakan bahwasannya ingin menyelesaikan dengan segitiga restitusi ya. Sangat bagus itu ya Bu ya, mengundang orang tua juga tadi saya dengar ya. Oke, itu semua berarti berkat kelihayan Ibu dalam menyampaikan pertanyaan berbobot ya, sehingga coachnya sudah bisa menemukan solusi sendiri Bu gitu. Berarti sudah bagus. Saya senang sekali melihat proses coaching Ibu lakukan ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, setelah sepanjang kerja sudah Ibu lakukan, untuk kedepannya dan terus dilakukan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi untuk lebih mendengarkan aktifnya, mungkin lebih mengasih pertanyaan yang lebih signifikan,
berbobot sehingga coaching itu lebih enak, lebih leluasa menyampaikan masalahnya. Oke, tidak ada jarak jadinya ya Bu Iya. ya, meluangkan segalanya. Oke, terima kasih Ibu. Sekali lagi saya bangga, saya senang sekali dengan pos coaching Ibu ya. Lain kali mungkin kita bisa bertemu lagi ya Bu, saling sharing begitu ya. Pastinya kan untuk meningkatkan kualitas kita gitu. Terima kasih Ibu. Sama Ibu. Saya sudah Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.